Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Senin 25 Januari 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Pastor Aloysius Wilar dari Manado. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan hari ini dikutip dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus. Pertobatan Santo Paulus sungguh merupakan mukjizat yang luar biasa. Dari membenci dan memusuhi para murid dan pengikut Yesus Kristus, menjadi pewarta Injil atau kabar sukacita yang ulung. Maka sebaiknya kita yang telah dibaptis, dengan kata lain telah mengalami pertobatan, harus mawas diri dengan bercermin pada Santo Paulus, Rasul Agung itu, yang pergi dan mewartakan Injil atau kabar baik kepada segala makhluk. Saya yakin kita semua banyak bepergian, entah hanya keluar rumah, keluar kota, atau keluar daerah, ataupun keluar negeri. Dan dengan demikian sering mengadakan perjalanan serta mengalami hal-hal baru atau memperoleh kenalan baru. Saya berharap kemanapun kita pergi atau dimanapun kita berada, kita harus senantiasa mewartakan kabar baik dengan berbuat baik kepada siapapun tanpa pandang bulu. Jika kita berbuat baik, kita tidak perlu takut dan gentar menghadapi aneka ancaman, hambatan atau masalah. Kita imani bahwa kebaikan pasti dapat mengalahkan kejahatan. Pengampunan pasti akan mengalahkan kebencian dan balas dendam. Apa yang disebut baik itu berlaku secara umum atau universal, kapan saja dan di mana saja. Kiranya di antara saudara-saudari kita ada yang sedang menderita sakit, entah sakit hati, sakit jiwa, sakit akal budi, ataupun sakit tubuh. Maka marilah kita sembuhkan mereka dengan berbuat baik kepada mereka sesuai dengan kebutuhannya atau kemungkinan yang ada. Bahasa merupakan salah satu sarana berbuat baik. Maka hendaknya gunakan bahasa yang berlaku secara umum, yaitu bahasa tubuh dengan memfungsikan anggota-anggota tubuh kita. Bahasa tubuh berlaku di mana saja dan kapan saja. Saudara-saudara yang terkasih, sahabat-sahabat Fresh Juice yang saya kasihi, engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Demikian Paulus mengakhiri sharing pengalaman pertobatannya dengan bebas
dan tanpa ketakutan sedikit pun. Kita semua diharapkan menjadi saksi Tuhan terhadap semua orang. Perihal apa yang kita lihat dan dengar, yaitu segala karya Tuhan dalam seluruh ciptaan-ciptaannya, terutama dalam diri manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar atau citranya. Kita diharapkan melihat dan mendengarkan apa yang baik dan benar, serta kemudian meneruskan apa yang kita lihat dan dengarkan tersebut kepada saudara-saudari kita. Kita juga dipanggil untuk mengajak orang lain agar siap sedia untuk dibaptis. Dibaptis berarti dimeteraikan atau dipersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, sehingga hidup dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau hidup dan berkarya dalam nama Tuhan. Kita semua diharapkan untuk dengan bebas dan tanpa takut membagikan pengalaman imannya kepada saudara-saudari kita. Pengalaman iman berarti pengalaman pergaulan hidup dan berkarya bersama dan bersatu dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang baik dan benar serta menyelamatkan, terutama keselamatan jiwa manusia. Keselamatan jiwa manusia hendaknya menjadi pedoman atau tolok ukur cara hidup dan cara bertindak kita, maupun ukuran keberhasilan aneka usaha atau kerja dan pelayanan kita. Bukan kepandaian, kekayaan atau harta benda, pangkat ataupun kedudukan. Dengan kata lain, kita semua, apapun pekerjaan atau tugas kita atau fungsi kita dalam hidup dan kerja bersama, hendaknya dihayati atau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap tenaga atau kekuatan. Marilah kita mengingat kembali bahwa setiap kali kita membuat tanda salib, berarti mengawali segala sesuatu dengan doa. Dalam nama Tuhan, kita hidup dan bertindak. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 25 Januari 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Aloysius Wheeler untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.